Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin berhasil gagalkan penyelewengan BBM diduga ilegal di Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. 77 prajurit Lanal Mamuju kibarkan bendera merah putih raksasa jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Greetings happen to those who don't stop believing, trying, learning, and being grateful. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan, Senin 15 Agustus 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin berhasil gagalkan penyelewengan BBM diduga ilegal di Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin berhasil menggagalkan penyelewengan BBM yang diduga ilegal di Sungai Kapuas, Kelurahan Mambulau, Kecamatan Batuguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko menyampaikan, dugaan penyelewengan BBM ilegal ini berjenis solar sebanyak 194 drum atau sekitar 38,8 kiloliter yang dimuat di 2 unit kapal kayu KM Berkat Usaha dan KM Berkat Hidayah Putri. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pendalaman oleh tim Lanal Banjarmasin. Selanjutnya, dan Lanal Banjarmasin memerintahkan satuan staf operasi untuk melaksanakan penindakan ke daerah sasaran yang dimaksud dengan menggunakan sarana patroli keamanan laut Lanal Banjarmasin. Adapun modus operasinya yaitu pelaku membeli BBM di SPBB PT Hajah Aisyahuri dengan harga Rp9.000 per liter, dikirim ke Kecamatan Pujon dan dijual dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp11.000 per liter untuk keperluan bahan bakar penerangan warga dan sebagian besar dijual ke lokasi tambang liar. 77 prajurit Lanal Mamuju kibarkan bendera merah putih raksasa di atas Laut Mamuju jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju melaksanakan pengibaran bendera dengan cara yang berbeda, yakni dengan mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa di atas permukaan Laut Mamuju. Bendera merah putih raksasa dibawa dari dermaga Lanal Mamuju, melintasi Selat Karampuang menuju tengah laut berjarak sekitar 1000 meter dari bibir pantai Manakara. Dengan menggunakan kal Manakara, kemudian bendera dibentangkan di tengah laut oleh 77 perenang prajurit Lanal Mamuju dengan bantuan Sea Rider dan RHIB Lanal Mamuju. Komandan Lanal Mamuju Letkol Marinir Atemi Irawan menyampaikan pengibaran bendera raksasa di atas permukaan laut ini merupakan bentuk semangat perjuangan Lanal Mamuju untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa bangga pada perjuangan para pahlawan. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan jalan sehat dan pembagian 1000 bendera merah putih yang diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar. Kopda Marinir Eko Wahyudi menjadi tamtama teladan TNI Angkatan Laut tahun 2022. TNI Angkatan Laut menggelar seleksi tamtama teladan guna mewujudkan prajurit yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Sepekan melaksanakan berbagai seleksi kedinasan, Kopda Marinir Eko Wahyudi dari Korps Marinir terpilih menjadi tamtama teladan TNI Angkatan Laut. Kadiswat Persal Brigjen TNI Marinir Heri Juhairi memberikan piagam penghargaan Kepala Staf Angkatan Laut kepada pemenang tamtama teladan. Diharapkan tamtama teladan yang terpilih memiliki keteladanan paripurna sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, di samping harus berbudi luhur, disiplin, dan loyalitas yang tinggi. Kepada netizen ZZM, saya selaku panitia pemilihan tamtama teladan tingkat pusat TNI Angkatan Laut 2022 ini ada tujuan, yaitu ada suatu tradisi tahunan untuk mendapatkan suatu 8 orang tamtama teladan untuk menjadi panutan-panutan teman-temannya di satuannya masing-masing. Ini adalah suatu kinerja atau suatu kebijaksanaan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut untuk mendinamisasikan kehidupan
di satuan masing-masing dengan adanya Tamtama Teladan ini, mereka akan memotivasi, akan mendorong kawan-kawannya untuk menjadi teladan-teladan semuanya. Kami sudah mendapatkan 8 terbaik yang nanti akan mendapatkan suatu reward dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut signifikan, yaitu akan mendapatkan suatu sekolah cabarek secara prioritas, di samping akan mendapatkan suatu uang penghargaan selama setahun. Itu lumayan buat menambah kehidupannya, di samping akan diberikan suatu piagam dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur sekali sebagai terpilihnya Tamtama Teladan di tahun 2022 tingkat pusat di Mabesal ini. Sebagai kebanggaan saya sendiri, kesatuan maupun korps saya. Dengan terpilihnya saya di Tamtama Teladan tahun 2022, mudah-mudahan saya dipermudah dalam mengikuti tes cabarek tahun depan sebagai karir yang meningkat. Menurut saya, Bapak Eko pantas menerima juara 1 dari Tamtama Teladan tingkat pusat ini. Karena dari sejumlah 23 orang, kami terpilih sebagai 8 besar dan teladan dalam seleksi Tamtama Teladan ini. Terkhusus dari Kopral, bagi kami ya sangat bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas 8 besar ini. Semoga harapan kami, terkhusus bagi saya pribadi, semoga yang dari Sabang sampai Merauke bisa menjadi motivasi bagi kami semua, menjadi teladan, mencontoh buat kami semua. Terima kasih. Komando Armada 2 melaksanakan lomba dayung perahu naga. Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 dengan tema Dari Pekik Merdeka hingga Gelora Charles Veva Jayamaheng. Sebanyak 17 tim dayung perahu naga dari seluruh kota TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya serta 16 tim dari pelajar mengadu kekuatan dalam lomba dayung perahu naga yang bertempat di Dermaga Laksamana, Surabaya. Pangku Armada 2 Laksamana Muda TNI Huta Barat didampingi PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya membuka lomba tersebut ditandai dengan bunyi trompet start sebagai pemberangkatan race pertama dari tim dayung Akademi Angkatan Laut versus Satuan Kapal Amfibi Koarmada 2 yang disaksikan secara antusias oleh penonton masyarakat. Jelas Nastri Lanal Simelu berbagi sembako kepada ibu-ibu penyapu jalanan Kota Sinabang, Kabupaten Simelu. Peringati Hari Ulang Tahun Jelas Nastri yang ke-76 dengan cara yang berbeda, Jelas Nastri Cabang 8 Koordinator Cabang 1 Daerah Jelas Nastri Armada 1 membagikan sejumlah sembako kepada para ibu yang bertugas sebagai penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, atau lebih dikenal dengan nama Pasukan Orange, yang senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kota Sinabang di Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu. Kegiatan bakti sosial ini didampingi oleh Ketua Cabang 8 Koordinator Cabang 1 Daerah Jelas Nastri Armada 1, Nyonya Alin Hendra Dwinanto beserta pengurus. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian ibu-ibu Jelas Nastri sesama kaum hawa, karena penyapu jalan di kota Sinabang semuanya terdiri dari wanita atau ibu-ibu tangguh. Tidaklah mudah bertugas menjadi kebersihan lingkungan kota. Namun, keadaan yang mendorong para wanita mandiri ini untuk bekerja sambil mengurus keluarga. Semoga bantuan sembako dapat bermanfaat bagi para petugas kebersihan di tempat ini. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Pangkalan TNI Angkatan Laut Babel menggelar lomba dayung sampan dan perahu hias. Untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Letkol Laut Pelaut Dadan Hamdani bersama Wakil Bupati melaksanakan pembukaan seremonial kegiatan Lomba Perahu Hias dan Dayung Sampan dan Lanal Babel Cup 2022. Bertempat di Dermaga Perkasa Posmat Sungai Liat Air Kantung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Lomba ini diikuti oleh 60 orang peserta dayung dan 17 orang peserta perahu hias yang berasal dari nelayan Sungai Liat.
Diawali dengan eksebisi dayung sampan oleh Dan Lanal Bubble bersama Forkopimda Bangka dengan jarak 50 meter. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sesama nelayan, sekaligus upaya mencari bibit atlet dayung daerah yang nantinya bisa berkompetisi secara nasional bahkan internasional. Kita lihat ya apresiasi dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara ini seperti yang disampaikan oleh Dan Lanal Bubble tadi, kalau tidak dibatasi khusus untuk masyarakat nelayan aja bisa mungkin sampai 3 hari kita laksanakan. Ini membuktikan bahwa kegiatan ini sangat dicintai masyarakat sebagai salah satu olahraga bahari yang insya Allah kita harapkan ini sebagai salah satu pendukung para wisata kita. Pak, terkait dengan mulai maraknya kegiatan-kegiatan masyarakat terlepas dari pandemi ini Pak, mungkin bisa dikit. Ya, kita bersyukur karena pandemi Covid kita sudah sangat landai dan sangat terkendali sehingga kita memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpulnya banyak orang memeriahkan kegiatan seperti ini, itu tentu harus kita syukuri. Pak Danal, bisa ditambahkan sedikit Pak tujuan dari kegiatan ini sendiri? Tujuan pertama yang tadi saya sampaikan di sambutan adalah memupuk silaturahmi antara warga, kemudian antara instansi baik Polri, TNI ataupun pemerintah daerah. Yang kedua, tujuannya adalah mencari bibit-bibit unggul yang harapannya tidak hanya juara di daerah saja, mungkin bisa juga nasional ataupun internasional. Mungkin kedepannya Kedepannya harapan kami ini adalah event tahunan yang akan dilaksanakan oleh Lanal Bangka Belitung beserta jajaran Forkopimda. Yang diperlombakan apa aja tadi Pak? Lomba dayung, kemudian lomba hias, kapal hias. Pak, bagaimana antusias masyarakat Pak dengan adanya lomba ini Pak? Alhamdulillah antusias masyarakat yang saya tadi disampaikan oleh Pak Wagub sangat memudak sekali. Kami pun animo masyarakat tidak menyangka seperti ini karena mungkin sudah 2 tahun tidak ada hal-hal seperti ini karena adanya pandemi. Atlet Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang siap berlaga pada Pekan Olahraga Koarmada 1. Koarmada 1 menggelar pekan olahraga yang diikuti oleh atlet dari seluruh jajaran Koarmada 1. Tidak ketinggalan kontingen Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Tanjung Pinang yang siap berlaga di ajang bergengsi tersebut. Para atlet menjadi perhatian Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Kemas M. Ikwan Madani, sebelum melepas para atlet menuju medan pertandingan. Berbagai persiapan dan latihan sudah digelar dengan semangat dan rasa percaya diri tinggi serta tidak takut kalah. Lantamal 4 Tanjung Pinang memiliki potensi yang besar untuk meraih prestasi terbaik. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Charles Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.